Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi koreksi fiskal. Nanti yang akan saya berikan adalah mengenai apa itu koreksi fiskal, kemudian apa perbedaannya antara positif dan negatif, kemudian apa aja biaya-biaya yang nantinya akan dikoreksi dan yang tidak dikoreksi. Kemudian yang terakhir, di segmen kedua, nanti kita juga akan membahas tentang contoh soalnya seperti apa, dan di segmen ketiga, nanti mungkin akan ada tanya-jawab. Kurang lebih seperti itu untuk pembagian segmennya. Baik, untuk segmen yang pertama, saya akan jelaskan mengenai terlebih dahulu tentang materi koreksi fiskal ini. Oke, slide-nya sudah tayang, Bapak Ibu? Baik, kita akan mulai mengenai ini. Materi yang akan saya bagikan adalah koreksi fiskal mengenai penjelasannya, kemudian jenis dan contoh dalam penerapannya. Nah, sebentar. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi koreksi fiskal atau biasanya ya kita sebutnya juga dengan rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskalnya untuk membentuk atau menghasilkan laporan laba neto sesuai dengan ketentuan pajak gitu. Artinya di sini adalah ini dari Agus dan Trisnawati tahun 2007. Nah, intinya adalah koreksi fiskal ini itu pasti akan ada perbedaan gitu. Jadi pada saat kita membuat laporan keuangan perusahaan, jadi pada saat kita telah membuat laporan keuangan ya laporan laba rugi, neraca dan biasanya yang akan dikoreksi itu adalah laporan laba ruginya. Nah, dalam menyusun laporan laba rugi menurut akuntansi perusahaan, nanti ketika untuk pelaporan SPT, pelaporan di pajak, itu nanti akan ada penyesuaian di situ. Akan ada adjustment. Kira-kira biaya apa saja yang nanti akan tetap dikenakan, biaya apa saja yang nantinya akan dihapus atau dikoreksi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari koreksi fiskal itu. Nah, berikutnya adalah fungsinya tadi, setelah tadi pengertian, fungsinya adalah rekonsiliasi fiskal, fungsinya adalah koreksi pajak mempunyai fungsi sebagai penyesuaian terhadap transaksi-transaksi sesuai dengan akuntansi keuangan dan peraturan dalam perpajakan yang berlaku. Kita tahu ya bahwa bisa jadi apa yang dibiayakan, apa yang menjadi pendapatan atau biaya di komersil itu bisa jadi nanti disesuaikan di adjustment antara di akuntansi dengan di pajak gitu. Jadi ada beberapa pasal, ada beberapa biaya yang memang mengharuskan bahwa oh ternyata biaya ini tidak boleh loh jadi pengurang, oh ternyata biaya ini loh boleh jadi pengurang gitu. Dalam hal ini kita mengenal adanya deductible expense dan non-deductible expense gitu. Biaya yang dapat dibebankan dan biaya yang tidak dapat dibebankan gitu. Nah, kita harus memilah-milah antara biaya yang dapat dibebankan dengan biaya tidak dapat dibebankan. Maka itulah namanya fungsi dari rekonsiliasi fiskal itu, memilah-milah mana yang boleh jadi pendapatan, mana yang harus dikoreksi. Nah, kemudian latar belakang kenapa bisa terjadi perbedaan itu antara komersil, akuntansi ya, antara akuntansi perusahaan atau komersil dengan laba rugi fiskal. Yang pertama adalah adanya penghasilan yang bukan objek pajak gitu. Kita tahu ya bahwa penghasilan itu kan dibedakan menjadi 3 gitu. Penghasilan yang merupakan objek pajak, kemudian penghasilan yang merupakan objek pajak yang sifatnya final, dan juga penghasilan yang merupakan bukan objek pajak gitu. Contohnya kalau yang bukan objek pajak ya contohnya sekarang kalau untuk perusahaan dividen misalkan. Dengan adanya cipta kerja sekarang ini penerimaan dividen atau pendapatan dividen itu kan bukan lagi penghasilan yang kena pajak gitu, bukan lagi objek pajak kalau dividen sekarang. Kemudian yang sifatnya final,
Contohnya bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, kemudian penjualan tanah dan bangunan, itu semuanya PPh final. Sementara kalau yang sifatnya non final, yang penghasilan objek biasa, ya penghasilan dari usaha, kemudian gaji, tunjangan kalau dia orang pribadi. Nah, itu adalah perbedaan antara tadi ya, objek, non objek dan final. Kemudian itu dari sisi pendapatannya. Kalau dari sisi biayanya, biaya itu kan tadi ya, ada yang non deductible expense, ada yang deductible expense. Ada yang boleh dijadikan pengurang, ada yang tidak boleh jadi pengurang di situ. Nah, nanti kita akan membahas tentang biaya apa saja yang boleh jadi pengurang dan biaya apa saja yang tidak boleh jadi pengurang. Seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah seperti itu. Nah, setelah dari latar belakangnya, kita akan membahas tentang jenis koreksi fiskalnya. Secara umum, koreksi fiskal itu ada dua, gitu. Koreksi positif dan juga koreksi negatif. Sederhananya, untuk memahami ini adalah ketika koreksinya itu positif, artinya apa? Koreksinya itu akan menambah laba fiskal. Dengan cara apa? Oh, kalau labanya bertambah, otomatis apa yang berkurang? Biayanya. Jadi dalam hal ini, ketika labanya bertambah, otomatis yang dikoreksi adalah dari sisi biayanya. Sebagian besar koreksi positif itu ada di biaya biasanya. Gitu. Jadi kurang lebih itu untuk sederhananya dalam memahami koreksi fiskal positif. Artinya labanya bertambah, kalau laba bertambah apa? Otomatis biayanya ikut berkurang. Jadi yang dikoreksi sebagian besar adalah biayanya gitu. Walaupun ada juga yang dari sisi pendapatan seperti itu. Itu yang sering terjadi ya. Jadi yang kita koreksi itu lebih dari sisi biaya. Jadi biayanya berkurang. Awalnya katakanlah biayanya 100, berkurang menjadi 70 misalkan. Koreksinya berapa? Berarti koreksinya adjustment-nya adalah 30 juta. Jadi yang awalnya komersil 100, koreksinya 30, maka yang di fiskalnya berkurang menjadi 70. Dengan berkurang menjadi 70, otomatis apa? Labanya kan jadi naik kan? Awalnya biayanya 100, turun menjadi 70. Gitu. Otomatis labanya ikut naik. Maka itu yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif. Jadi lebih besar dari laba komersilnya. Nah, kemudian faktor apa saja di sini? Jadi apa saja, biaya apa saja yang menyebabkan koreksi itu menjadi positif? Yang pertama adalah beban biaya dalam kepentingan pribadi untuk wajib pajak. Jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas nama pribadi itu tidak boleh jadi pengurang. Atau dalam hal ini adalah non-deductible expense di sini. Jadi untuk semua beban ya, untuk semua biaya ya, yang terkait tentang kepentingan pribadinya. Baik itu kepentingan pribadi direkturnya sendiri, kemudian komisaris, ataupun anggota keluarga. Jadi semua kepentingan pribadi itu tidak boleh jadikan biaya. Kalau dari sisi komersil mungkin itu boleh, silakan, itu sah. Tapi kalau dari sisi fiskal, dari sisi pajak, itu tidak boleh. Gitu. Kemudian imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa, ini yang biasanya terkait kalau misalkan dia final, misalkan. Jadi pendapatan atau biaya yang terkait dengan final. Dana cadangan. Nah, untuk dana cadangan, dalam sisi fiskal, dana cadangan ini tidak terpakai. Jadi tidak boleh digunakan istilahnya. Jadi ketika kita mencadangkan sebuah dana cadangan untuk katakanlah piutang tak tertagih misalkan, mencadangkan piutang tak tertagih, mencadangkan biaya-biaya lain-lain atau biaya-biaya yang sifatnya walaupun itu untuk menagih ya, walaupun itu untuk kepentingan usaha, tapi kalau dia sifatnya cadangan biaya itu tidak boleh. Karena yang boleh adalah realisasi biayanya berapa. Jadi kalau kita mencadangkan piutang katakanlah 100 juta misalkan, untuk piutang yang kira-kira tidak tertagih. Ternyata dalam 1 tahun, yang realisasi, yang benar-benar tidak dapat ditagih, itu hanya katakanlah dari 100 tadi, katakanlah hanya 70 juta. Maka yang dikoreksi adalah yang 30-nya tadi. Jadi yang benar-benar terrealisasi dalam piutang tak tertagih itu berapa. Jadi dana cadangan ini tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Hubungan istimewa itu apa? Contohnya, katakanlah kalau sebuah perusahaan menjual atau membeli barang dari induknya misalkan, atau dari cabangnya misalkan, atau kira-kira dari antara transaksi perusahaan A dan B ternyata itu masih satu manajemen, masih satu kepemilikan misalkan, atau dalam hal ini tadi ya antara cabang dan pusat, atau A menguasai B, B menguasai A, atau hubungannya itu terkait tentang hubungan darah misalkan. Jadi direktur PTA itu adalah anak dari direktur PTB misalkan. Maka itu hubungan istimewa. Nah, ketika terjadi hubungan istimewa seperti itu, maka transaksi-transaksi yang melibatkan mereka itu harus sesuai dengan kewajarannya. Ketika perusahaan A dan B bertransaksi nilainya 100, sementara ketika B dan C ini perusahaan lain yang tidak ada hubungan apapun, transaksinya ternyata 120 misalkan. Lebih besar gitu. Nah, asumsinya berarti harusnya transaksi A dan B itu bukan 100, harusnya adalah 120. Atau kebalikannya, ternyata transaksi mereka ternyata jauh lebih tinggi. Harusnya hanya 100, tapi transaksi mereka menjadi 150 gitu. Nah, itu yang harus dikoreksi sebesar selisihnya saja. Maka antar hubungan istimewa ini juga harus diperiksa nih. Kalau dalam akuntansi, hubungan istimewa itu wajar. Ketika saya punya perusahaan, kemudian menjual barangnya ke perusahaan induk saya misalkan, atau ke perusahaan ayah saya gitu, maka asumsinya saya akan menjualnya itu barang lebih rendah harusnya. Normalnya seperti itu, karena toh juga karena hubungan istimewa tadi gitu. Tapi ketika saya menjual barang ke perusahaan yang lain yang tidak ada hubungan apapun, ya saya akan menjualnya dengan harga yang biasa gitu. Bisa jadi harganya lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, ketika terjadi selisih antara kewajaran tadi, harga wajarnya berapa dengan nilai transaksinya tadi, maka itu yang dikoreksi. Itu terkait dengan hubungan istimewa. Kemudian faktor yang kedua adalah pajak penghasilan. Nah, untuk pajak penghasilan sendiri, jadi untuk pajak semua jenis PPh ya, semua jenis PPh, mulai dari PPh pasal 21, 22, 23, badan orang pribadi, itu tidak boleh jadi biaya. Jadi ketika kita membebankan biaya untuk perusahaan, katakanlah PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan misalkan. Kan ada ya biasanya akun pajak saya ditanggung oleh pajak saya ditanggung oleh perusahaan nih. Maka atas itu tidak boleh jadi biaya, tidak boleh dibiayakan. Berbeda nanti dengan yang namanya tunjangan ya. Jadi ada perbedaan antara pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dengan tunjangan PPh pasal 21. Kalau bentuknya tunjangan, artinya kan dia dapat tambahan penghasilan di situ. Dia dapat tambahan penghasilan. Maka itu boleh jadikan biaya oleh perusahaan. Tapi kalau bentuknya penggantian, ditanggung oleh perusahaan ya, misalkan pajaknya 1 juta. Kemudian pajaknya yang ditanggung oleh perusahaan juga sama, 1 juta. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam bentuk uang, dalam bentuk tambahan penghasilan, itu boleh jadi biaya. Tapi kalau khusus untuk pajak penghasilannya sendiri, itu yang tidak boleh. Kemudian harta yang dihibahkan, itu juga ada syarat dan ketentuannya. Kenapa hibah ini? Karena hibah ini dasarnya adalah dia bukan objek pajak gitu. Jadi kalau hibah ini pada dasarnya bukan objek pajak, bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Kecuali kalau ternyata hibahnya ini tidak dilakukan oleh satu garis keturunan. Misalkan hibah dari ayah ke anak, atau dari orang tua ke anak gitu, itu boleh. Dan ada syarat yang kedua adalah sepanjang tidak dalam kegiatan usahanya. Jadi kalau misalkan saya punya usaha developer, kemudian ternyata saya dapat hibah dari orang tua berupa tanah, yaitu masih dalam rangka kegiatan usaha, maka itu tetap dianggap sebagai penghasilan yang kena pajak. Tapi kalau misalkan saya PNS katakanlah, kemudian saya dapat hibah tanah, hibah rumah gitu, maka dari orang tua saya, maka itu bukan penghasilan. Bagi saya itu bukan penghasilan, karena tadi syaratnya 2. Hibah ini diterima dari garis lurus ya, atas atau bawah, orang tua atau anak, dan, jadi syarat kedua, dan
itu bukan dalam kegiatan usahanya, tidak dalam kegiatan usaha utamanya, seperti itu. Kemudian pembayaran gaji kepada pemilik, itu juga nanti akan dikoreksi, seperti prive ya, kalau dia CV, CV itu kan prive ngambil laba, selisih laba kepada pemiliknya, itu tidak boleh. Sanksi ini semuanya harus dikoreksi. Jadi ketika kita katakanlah dapat tagihan pajak gitu ya, surat tagihan pajak karena kita tidak lapor atau telat setor, maka atas sanksi ini itu harus dikoreksi, harus tidak boleh jadi biaya di situ. Tidak boleh jadi biaya yang dikenakan untuk menghitung pajaknya. Oke. Kemudian selain telah sanksi, ada selisih penyusutan antara amortisasi dengan komersil. Ini yang mungkin sering terjadi. Dalam hal ini beda waktunya ya, gitu. Karena nanti ada yang namanya beda waktu dengan beda tetap. Yang dimaksud apa ini selisihnya? Jadi misalkan gini, ketika komersil itu kan ada nilai bukunya ya, nilai buku, masa manfaat, dan sebagainya. Sementara kalau di pajak itu sudah fix. Katakanlah di pajak itu dalam hal penyusutan, di situ sudah dikelompokkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan bangunan. Kelompok 1 4 tahun, kemudian kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 itu 20 tahun. Kemudian angka-angka penyusutannya juga sudah ada gitu. Nah, sementara kalau di komersil itu kan beda-beda ya gitu. Jadi bisa jadi mungkin masa manfaatnya 5 tahun. Sementara kalau di fiskal masa manfaatnya 4 tahun seperti itu. Jadi pasti ada selisih nantinya. Walaupun nanti ya ketika barang itu sudah selesai, sudah habis masa manfaatnya, ya harusnya nilainya sudah nol gitu. Jadi yang sering terjadi selisihnya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah biaya dalam menagih, memelihara, menjaga penghasilan yang bersifat final. Sifatnya final ini apa? Contohnya gini, kalau Bapak dalam katakanlah punya 2 usaha misalkan, punya 2 usaha. Yang satu sifatnya final gitu. Final ini misal developer rumah, kemudian sewa apartemen gitu ya, usaha sewa apartemen. Nah, atas biaya sewa ini, atas biaya sewa, itu kan sewa ini kan sifatnya final. Nah, berarti atas biaya yang kita keluarkan untuk merawat apartemen tadi atau ruko tadi, itu juga harus harus dikoreksi. Gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau menghasilkan penghasilan yang sifatnya final itu harus dikoreksi. Gitu. Kemudian yang terakhir ya fiskal positif lainnya gitu, yang mungkin nanti akan diatur secara khusus gitu. Biasanya ada aturannya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk faktor-faktor yang bisa membuat koreksinya menjadi positif atau dia akan mengurangi biaya-biaya tadi. Kita tahu ya tadi kita harus ingat bahwa koreksi fiskal positif itu akan mengurangi biaya, akan mengoreksi biaya sebagian besar. Nah, biayanya yang dari sini semua. Nah, berikutnya adalah yang kedua sekarang, jenis koreksinya adalah koreksi negatif. Nah, negatif berarti kebalikannya. Kalau negatif berarti apa yang berkurang? Berarti pendapatannya sekarang. Kalau positif tadi biaya yang berkurang, sekarang pendapatannya yang berkurang. Gitu. Jadi negatif itu biasanya yang berkurang atau yang dikoreksi adalah dari sisi biaya. Kenapa bisa biaya yang berkurang? Karena ini. Bisa jadi ya, pertama karena bisa jadi selisih tadi ya, selisih komersil dengan fiskal, bisa jadi. Itu sangat mungkin. Kalau tadi ternyata ada yang, katakanlah ada yang pakai garis lurus, ada yang saldo menurun. Atau tadi masa manfaatnya berbeda dengan antara komersil dengan fiskal. Kemudian yang kedua adalah ini, pendapatannya, misalkan dari sebuah perusahaan ya, misalkan sebuah perusahaan, dia punya sumber penghasilan banyak, dari kegiatan usaha, kemudian dari sewa rukonya gitu. Dia punya ruko, kemudian disewakan. Dia punya mobil, disewakan. Dia punya tanah dijual misalkan. Dia punya aset dijual atau dia punya
bunga deposito atau saham misalkan. Nah, itu kan harus kita pilih-pilih. Mana tadi ya? Jadi, pertama untuk mengidentifikasi adalah kita harus pilih dulu nih. Semua jenis penghasilannya itu nanti kategorinya apa? Apakah final, non-final, atau non-objek pajak. Gitu. Contohnya tadi, kalau dari kegiatan usaha, oh oke, itu non-final, masuk. Penghasilan dari sewa ruko, oh itu final, harus dikoreksi, tidak boleh. Penghasilan dari bunga deposito, final, harus dikoreksi. Kemudian apalagi tanah dan bangunan tadi, penjualan tanah, oh itu final juga, harus dikoreksi. Sewa mobil, non final, tidak perlu dikoreksi. Kemudian penjualan aset, penjualan aktiva, mesin misalkan, apa final nggak? Oh nggak, berarti masuk, boleh masuk. Jadi kita harus identifikasi dulu nih, mana yang penghasilannya final, non final, dan non objek. Nah baru nanti yang final dan non objek tadi itu harus dikeluarkan dari sisi pendapatannya, dari sisi penghasilannya. Nah, kalau pendapatannya turun, artinya kan tadi ya, pasti koreksi negatif, pasti akan mengurangi laba. Gitu. Itu udah rumusnya udah jelas. Gitu. Jadi ketika pendapatannya turun, pasti labanya ikut turun. Ketika biayanya turun, maka labanya yang naik. Gitu. Jadi biaya turun, laba naik, koreksi positif. Pendapatan turun, laba ikut turun, berarti koreksinya negatif. Gitu. Jadi itu yang harus diingat dalam hal koreksi fiskal. Nah, kemudian contoh koreksi negatifnya apa? Tadi ya, penghasilan yang sifatnya final. Undian ini sifatnya final di sini. Kemudian transaksi saham juga final. Pengalian harta, contohnya katakanlah tanah dan bangunan, misalkan itu juga final. Berupa penghasilan berupa deposito dan tabungan, ini juga final semua. Contoh lain misalkan tadi ya, penghasilan dari hibah misalkan. Penghasilan dari hibah itu juga koreksinya harus dicoret gitu. Penghasilan dari warisan misalkan, itu juga harus dicoret. Jadi kalau yang tadi ya sifatnya final dan non objek itu harus dikoreksi negatif di situ. Oke, nah untuk pembedaannya ya, pembedaan laporan komersil dengan fiskal itu ada dua yang tadi. Yang pertama adalah beda tetap. Beda tetap itu apa? Yang pasti udah berbeda gitu. Jadi tetap itu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu yang sudah pasti akan dikoreksi di sisi fiskalnya. Jadi sudah pasti berbeda. Biaya-biaya yang sudah pasti akan dicoret, akan dikoreksi kalau kita masuknya ke fiskal. Contohnya apa? Tadi ada biaya untuk PPh misalkan, itu udah pasti dicoret. Sumbangan ini nanti akan ada case khusus ya terkait tentang misalkan kalau kita nyumbangnya untuk kegiatan bencana nasional atau tadi yang sekarang ini terjadi misalkan terkait sumbangan terhadap COVID misalkan, sumbangan kepada BNPB atau terkait dengan corona itu nanti ada case khususnya, itu bisa dibiayakan. Kemudian biaya terkait sanksi itu juga pasti akan dikoreksi, gitu. Udah pasti akan dikoreksi, gitu. Jadi ini sudah. Jadi kalau dari sisi komersil ini boleh kalau dari sisi komersilnya, tapi kalau dari sisi fiskalnya, itu yang tidak boleh. Jadi udah pasti tetap nggak akan bersatu intinya. Jadi udah pasti bersatu, nggak akan bersatu gitu. Sementara kalau dari sisi penghasilan atau pendapatan sama juga ya, sumbangan, pendapatan deposito, hibah ini tidak dikenakan atau nanti akan dikoreksi. Kenapa? Sumbangan dan hibah ini bukan objek, sementara kalau bunga deposito itu adalah final. Gitu. Jadi kalau dari sisi pendapatan juga sama, dari sisi biaya juga harus sama. Jadi kita bedakan antara final, non-final, dan non-objek pajak. Nah, berikutnya, selain beda tetap tadi, ada juga yang beda waktu. Beda waktu ini apa? Beda waktu ya berarti hanya masalah pengakuan saja. Hanya masalah waktu saja, hanya masalah, oh mungkin saat ini berbeda, tapi nanti akan sama misalkan. Dari sisi pendapatannya ya, atau dari sisi biayanya. Contohnya di sini, biaya sewa misalkan. Katakanlah kalau di komersil, ketika kita sewa misalkan, ketika kita sewa sebuah ruko, nilainya katakanlah dalam
kita sewa selama 2 tahun gitu. Misalkan biayanya 200 juta gitu untuk masa 2 tahun, berarti masing-masing setahun untuk 100 juta untuk 1 tahun gitu. Nah, kalau di komersil itu kan bisa jadi pembebanannya ya, biaya itu akan dilakukan per tahun. Oh oke, berarti 100 juta untuk tahun pertama, 100 juta untuk tahun kedua gitu. Nah, sementara kalau di fiskal itu langsung harus dibebankan sekaligus. Jadi pada saat dia pembayaran, pada saat itu pula harus dibebankan gitu. Jadi ya sudah, berarti 200 juta itu harus dibebankan di tahun tersebut gitu. Dan langsung dipotong pajak misalkan. Itu hanya dari sisi biaya sewa ya gitu. Bisa juga dari sisi penyusutan misalkan. Kayak tadi antara beda komersi antara penyusutan garis lurus dengan saldo menurun itu juga pasti berbeda nanti nilainya. Jadi itu yang perbedaannya. Perbedaan antara biaya beda waktu dengan beda tetap. Kalau beda tetap itu udah pasti akan dikoreksi. Sementara kalau waktu itu hanya masalah waktu pembebanan saja. Kayak tadi kalau di komersil sewa ini dibebankan atau dibiayakan per tahun, tapi kalau di fiskal ya sudah dibebankan pada saat dia dilunasi atau dibayarkan. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi pendapatan, misalkan dari selisih kurs gitu. Jadi mungkin kan kalau di dalam menghitung pajak kita pakainya kurs Menteri Keuangan. Kalau dari sisi perdagangan mungkin yang dipakai adalah kurs BI misalkan Bank Indonesia. Nah itu kan nilainya pasti ada selisih. Nah itu juga bisa jadi perbedaan koreksi. Gitu. Atau juga misalkan tanggalnya berbeda gitu. Jadi transaksinya terjadi di hari ini, pembayarannya terjadi di bulan depan, nanti kan sudah beda lagi tuh nilai kursnya, $1 sudah berubah. Seperti itu. Jadi kan itu pasti akan berbeda nanti masalah pengakuan pendapatan. Jadi kurang lebih itu untuk yang pendapatan atau penghasilannya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang mungkin Bapak Ibu bisa nanti gunakan, kira-kira ini masuknya negatif atau positif tadi koreksinya. Ini sekedar alat bantu saja ya di sini, jadi tidak mesti ini pasti akan koreksinya positif atau negatif atau bahkan tidak dikoreksi. Jadi ini hanya masalah hal-hal yang biasa gitu. Penjualan neto, HPP, persediaan awal, ini posisinya tidak ada yang dikoreksi ya. Asumsinya tidak ada yang dikoreksi jika memang tadi sehubungan dengan kegiatan usaha, tidak ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Jadi kalau selama biaya-biaya ini tidak dipakai untuk kepentingan pribadi dan ada hubungannya dengan usaha, ya sudah, ini semua tetap sama, tidak ada yang dikoreksi. Kemudian beban usaha juga sama, di sini ada terkait upah, tunjangan PPh, gitu. Nah, ini ya yang perlu dibedakan. Kalau sifatnya tunjangan, itu tidak perlu dikoreksi, karena dia menambah pendapatan pegawai. Tapi kalau PPh-nya itu ditanggung oleh perusahaan, atau sekarang ditanggung oleh pemerintah ya, misalkan, maka itu harus dikoreksi di sini. Koreksinya positif, jadi di sini jadi 0. Gitu. Jadi kalau ditanggung itu koreksi, tapi kalau dalam bentuk tunjangan, itu tidak perlu dikoreksi. Tunjangan dalam bentuk uang juga tidak perlu. Premi asuransi yang dibayarkan ke karyawan itu tidak masalah. Tunjangan hari raya juga tidak masalah. Uang lembur, nah ini juga pengobatan di sini. Kalau yang sifatnya gratis, cuma-cuma, misalkan gini, katakanlah, misal perusahaan membagikan obat-obatan gitu, membagikan obat-obatan ke seluruh pegawainya gitu. Atau medical check up gratis misalkan untuk seluruh karyawannya. Nah, itu tidak boleh dikoreksi. Kenapa? Karena sifatnya natura, sifatnya fasilitas di situ. Tidak boleh. Beda cerita kalau sifatnya penggantian. Misalkan dia tes swab bisa, atau PCR atau apa gitu, antigen misalkan, antigen ke karyawan. Karyawan bayar dulu, baru nanti di-reimburse ya, istilahnya di-reimburse ke perusahaan. Maka itu boleh jadi biaya.
Tapi kalau yang cuma-cuma, misalkan ke seluruh karyawan antigen misalkan, tanpa terkecuali, maka karena itu fasilitas, itu bentuknya natura, maka dia tidak boleh jadikan biaya. Sementara ada juga yang misalkan ada tunjangannya, misalkan tunjangan kesehatan seperti itu, maka itu boleh jadi biaya. Jadi yang tidak boleh itu hanya yang ini ya, yang sifatnya fasilitas, atau yang tadi ya, yang medical check up bersama misalkan. Kemudian di sini imbalan dalam bentuk natura. Natura ini bisa berupa barang ya, bisa berupa barang, bisa berupa fasilitas. Kayak tadi misalkan perusahaan membagikan sembako kepada seluruh karyawannya misalkan. Atau membagikan obat-obatan kepada seluruh karyawannya. Nah, karena dia bentuknya natura atau fasilitas, maka dia tidak boleh jadi biaya di situ. Jadi harus dikoreksi positif di sini. Jadi kalau kita perhatikan semuanya positif di sini. Jadi itu yang terkait positif ya. Jadi ada biaya-biaya yang tidak boleh jadi pengurang di sini. Berikutnya, perjalanan dinas juga sepanjang tadi ya, sepanjang paling nggak dua hal tadi. Digunakan untuk kepentingan perusahaan gitu, dan terkait langsung dengan usahanya gitu. Jadi kalau perjalanan dinas tidak ada bukti-buktinya, tidak ada hubungannya dengan usaha atau untuk kepentingan pribadinya, ya itu sudah pasti akan dikoreksi. Jadi tadi 3 hal tadi aja yang harus diingat dalam menghitung kira-kira ini dikoreksi atau tidak untuk biaya. Apakah ini dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan usahanya, apakah untuk atau tidak gitu ya, apakah untuk usaha atau tidak, kemudian apakah ini dalam kegiatan usahanya atau kepentingan pribadi atau tidak tadi, dan yang terakhir adalah apakah dia ada buktinya atau tidak. Jadi harus dua hal tadi ya, tidak untuk kegiatan pribadi, harus dalam rangka kegiatan usahanya, dan harus ada buktinya. Harus ada bukti perjalanannya, misalkan tiket, akomodasi, penginapan, dan sebagainya itu harus ada. Kalau nggak ada, maka itu harus dikoreksi. Harus di sisi positif di sini. Ya, seminar, diklat juga sama, uang saku pegawai diklat juga sama. Nah, kendaraan di sini, kenapa di sini 50%? 50% ini hanya untuk kendaraan direksi. Gitu. Jadi kalau misalkan direkturnya, mobilnya mogok misalkan, khusus untuk direktur ya, direksinya, mobilnya mogok, kemudian diperbaiki, maka atas perbaikan itu yang boleh jadi biaya hanya 50%-nya. Jadi tidak boleh semua. Jadi hanya 50% saja. Termasuk juga untuk pemakaian handphone. Jadi misal perusahaan membagikan fasilitas handphone untuk marketingnya misalkan. Nah, marketing itu kan pasti akan keliling-keliling ya, pasti akan digunakan untuk nelpon dan sebagainya. Nah, kalau yang sifatnya smartphone tadi, handphone, pembebanan biayanya juga tadi maksimal adalah 50%. Jadi misal untuk penggunaan pulsa atau servis gitu, maka itu hanya 50% saja dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian beban bunga ini boleh, sanksi tadi ya, sanksi dia tidak boleh, harus dikoreksi. Beban promosi atau jamuan makan malam, yang sejenis itu ya, biaya promosi, biaya pemasaran, atau istilahnya biaya entertain, itu sama semua gitu. Nah, kalau seperti itu tadi ya, syaratnya tetap harus 3 hal tadi. Terkait dengan kegiatan usaha, tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi, dan punya bukti-buktinya. Atau ada daftar nominatifnya. Gitu. Jadi di sini harus ada daftar nominatif atau bukti-buktinya tadi, dan ada hubungannya dengan usaha. Kalau tidak ada hubungan tadi, maka dia tidak boleh. Gitu. Jadi harus ada kumulatif tadi. Daftar nominatif atau bukti-buktinya tadi, plus kemudian ya tadi hubungannya dengan kegiatan usaha dan tidak dalam rangka untuk kepentingan pribadi. Oke. Berikutnya juga ini ada beban alat kantor, ini biasa. Beban listrik,
PBB, pajak daerah, itu boleh, tadi ya, sepanjang PBB untuk kantor misalkan, itu boleh. Tapi kalau PBB-nya untuk rumah pribadi, untuk mes karyawan pribadi gitu atau direksinya itu tidak boleh. Tapi kalau PBB untuk kantor itu boleh. Pajak daerah, semua pajak daerah boleh. Misalkan pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan dan sebagainya, pajak daerah boleh jadi biaya, boleh dibebankan. Kemudian sumbangan di sini. Sumbangan yang tidak boleh adalah sumbangan yang tidak dalam bencana nasional. Contohnya apa? Kalau COVID itu boleh sekarang. Makanya kan kemarin di PMK 83 gitu, PMK 83 itu ada salah satu untuk materi nanti akan saya share, dan untuk ini juga sudah saya record ya rekamannya, jadi nanti silakan rekodnya bisa diperhatikan lagi. Oke. Nah, untuk sumbangan tadi ya, sumbangan yang boleh dijadikan biaya adalah sumbangan yang terkait bencana nasional. Contohnya bencana nasional itu kalau dulu ada tsunami, gempa Jogja, terus sekarang ini COVID gitu. COVID itu boleh. Jadi sumbangan ini boleh jadikan biaya. Yang tidak boleh apa? Contohnya misal kalau kita sumbangan dalam rangka HUT kemerdekaan misalkan. Sumbangan untuk pegawai yang menikah misalkan. Sumbangan untuk kebakaran di area tersebut misalkan yang bukan bencana nasional. Maka sumbangan ini tidak boleh jadi biaya. Gitu. Jadi sumbangan itu hanya yang terbatas pada sumbangan nasional. Dan ada ketentuannya. Misalkan kalau untuk COVID itu yang boleh adalah harus diserahkan ke badan resmi, misalkan ke BNPB, BNPD, atau ke Kemenkes misalkan. Kemudian termasuk juga kalau penerimanya harus punya NPWP dan maksimal sekian persen dari laba tahun lalu. Gitu. Jadi harus ada ketentuannya. Kemudian di sini kalau dari sisi penghasilan tadi ya, yang pertama kita harus cek dulu. Yang tidak boleh itu yang ini ya, deposito, sewa bangunan, kemudian dalam negeri kalau dia final. Jadi intinya adalah yang sifatnya final semua di sini. Final atau yang non-objek tadi ya, non-objek. Ingat ya, untuk tahun 2020, mulai 2020, November, itu dividen yang diterima oleh badan itu bukan lagi objek pajak. Gitu. Bukan lagi objek pajak. Jadi tidak dikenakan PPh pasal 23 sekarang. Gitu. Mulai per 20 November 2020 sejak adanya Cipta Kerja. Oke, kurang lebih itu untuk sesi pertama terkait tentang materi koreksi fiskal. Ini adalah akun sosial media saya, silakan hubungi untuk nomor WhatsApp saya, ada di nomor tersebut. Kemudian mungkin bagi Anda Bapak Ibu yang belum follow atau subscribe channel YouTube saya, ada di Faris Yustian Bicara Pajak. Kemudian Instagram itu bicarapajak.id atau podcast di Bicara Pajak Podcast. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang kedua. Sebelum itu juga ini kemarin kalau masih, karena ini sebenarnya untuk kelas ini saya sediakan gratis, jadi tidak donasi pun juga nggak masalah, tapi kalau Anda mau berdonasi untuk kepentingan atau pengembangan channel YouTube saya atau channel yang lain, silakan. Oh ya, ini 445 ya, maaf. Gitu. Jadi ini adalah nomor saya, termasuk WhatsApp tadi ya, jadi 0877 222 88445. Kemudian ini adalah rekening BCA saya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau dalam hal penyampaian ada yang kurang berkenan. Oke, setelah ini saya akan lanjut untuk sesi berikutnya terkait tentang contoh soalnya. Tapi sebelum itu, silakan barangkali kalau ada pertanyaan terkait koreksi fiskal. Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan. Baik, dengan Ibu Ratna Kumalasari, silakan Ibu.
Terima kasih Pak Faris. Ya. Kalau berdasar penjelasan Bapak tadi, saya sudah mendapat banyak pencerahan. Cuman misalnya kondisinya di kantor saya tuh seperti ini. Ini badan usaha sudah berbentuk PKP, sudah PKP. membayar PPN, tapi tidak mendapatkan faktur pajak masukan karena memang lawan transaksi kami tidak ada PPN-nya. Nah, PPN itu kan kami bayarkan ke negara. Apakah PPN tersebut boleh dibiayakan atau harus dikoreksi? Terima kasih Pak Faris. Oke. Pajak masukannya atau pajak keluarannya Ibu tadi yang dikoreksi? Pajak keluaran. Pajak keluaran. Kalau pajak keluaran itu ya bukan koreksi ya, tidak dikoreksi kan itu bukan biaya gitu. Jadi gini, kalau terkait PPN itu kan tadi misalkan perusahaan Ibu adalah PKP. Nah, kemudian Ibu terima pajak faktur masukan nggak tadi? Nggak terima ya? Tidak. Nggak. Nah, berarti ya tidak ada yang perlu dikoreksi. Gitu. Tidak ada yang perlu karena yang boleh dijadikan biaya adalah kalau kita terima, misalkan gini, perusahaan kita PKP, kemudian saya dapat faktur pajak, misalkan saya dapat faktur pajak dari pembeli, dari penjual yang membeli barang, pada saat kita membeli barang gitu, pada saat kita membeli barang kan dapat faktur pajak masukan ya, gitu. Normalnya kalau dengan PKP. Tapi di sini Ibu kan tadi tidak mendapatkan faktur pajak masukan. Nah, kalau seperti itu ya tidak ada yang dikoreksi kalau seperti itu Ibu, gitu. Kecuali kalau misalkan tapi kan tiap bulan kami membayar PPN. PPN itu berbeda gitu. Kalau PPN kan hubungannya dengan PPN gitu. Kita bicaranya di PPH di sini, PPH Badan. Jadi kalau PPN, mekanisme PPN kan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak dari faktur yang kita keluarkan, dari faktur yang kita jual, dikurangi dengan faktur yang sudah kita terima, ya kan? Yang sudah kita terima. Kebetulan ternyata faktur yang kita terima ini dari pembelian ini nggak ada. Karena pembeli karena semuanya non PKP misalkan. Jadi saya nggak terima faktur nih, saya nggak terima faktur, tapi saya mengeluarkan faktur. Nah, kalau seperti itu kasusnya ya otomatis pasti Ibu akan selalu bayar PPN. Nah, cuman pertanyaan Ibu tadi, PPN ini apakah boleh dikreditkan atau tidak gitu kan? Boleh dibiayakan atau tidak gitu kan? Nah, jawabannya adalah tidak gitu. Karena itu untuk pajak keluarannya. Tapi kalau dari sisi pajak masukannya boleh dibiayakan sepanjang belum dikreditkan. Jadi kalau misalkan saya terima nih, misalkan Ibu perusahaannya katakanlah misalkan, kemudian saya dapat faktur nilainya 10 juta. Nah, 10 juta ini faktur pajak masukan saya. Nah, faktur pajak masukan saya ini nggak saya kreditkan di PPN, di SPT masa PPN. Nggak saya kreditkan. Kan ada pilihan ya, pada saat kita ke e-faktur, itu kan ada pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kan ada ya, dua itu, pilihannya masuk ke B2 atau B3. Nah, kalau kita masukkan ke B3, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka itu boleh dibiayakan, boleh dijadikan biaya di laporan keuangan kita. Dimasukkan di katakanlah biaya pembelian misalkan, atau di HPP gitu. Maka itu boleh jadi biaya. Gitu. Tapi kalau kita tidak terima itu, kita tidak pernah terima faktur pajak masukan, ya nggak ada yang dikoreksi. Pajak penjualan itu nggak boleh dikoreksi. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Kemudian ini dari ini dari Ibu Sefdina. Apakah biaya dinas termasuk hotel, tiket, biaya makan selama dinas dikoreksi? Tadi ya, sudah. Untuk biaya dinas, tadi harus memenuhi syarat tadi. Dalam rangka kegiatan usaha, kemudian tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi, dan harus ada bukti-buktinya tadi. Jadi termasuk tiket, akomodasi, kemudian hotel dan sebagainya. Selama itu ada bukti-buktinya, maka itu boleh jadikan biaya. Tidak perlu dikoreksi kalau seperti itu. Kemudian berikutnya dari Ibu Yuli, kalau gaji direksi dengan metode gross up, apakah harus dikoreksi juga terkait PPh-nya?
Gross up itu kan artinya kita ditanggung oleh perusahaan kan? Gross up itu kan sama artinya dengan PPh ditanggung oleh perusahaan. Nah, kalau seperti itu harus dikoreksi. Jadi yang tidak boleh itu adalah PPh yang ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau PPh-nya itu sifatnya jadi tunjangan, jadi tambahan penghasilan, itu tidak perlu dikoreksi. Jadi gross up itu sama artinya dengan PPh yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi pajak saya berapa, itu yang dibayarkan oleh perusahaan. Itu kan metode gross up. Nah, kalau seperti itu yang nggak boleh. Yang boleh adalah, misalkan penghasilan saya berapa, ditambah dengan tunjangan PPh, misalkan, tunjangan PPh saya itu, misal, misalkan tunjangan PPh saya 2 juta, PPh yang dipotong itu 1 juta, ya itu nggak masalah gitu. Yang nggak boleh adalah tadi ya gross up atau PPh yang ditanggung oleh perusahaan. Berikutnya dari Ibu Sani di sini, apakah pendapatan lain-lain misalnya dari utang yang tidak ditagih, bukti potong PPh pasal 23 dengan tanggal tahun 2021. Pendapatan lain-lain dari hutang yang tidak ditagih. Kalau hutang yang tidak ditagih itu berarti ya itu kan sama halnya dengan pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain gitu. Nah, sepanjang tadi ya, kalau pendapatan gampang simpelnya. Dia masuknya ini final atau tidak. Kalau tidak final terus kemudian bukan objek, maka tetap masuk. Boleh jadikan biaya, boleh jadikan pendapatan. Jadi pendapatan itu rumusnya cuma 3 tadi. Pendapatannya ini objek, pendapatannya ini final, atau dia bukan objek pajak. Kalau ini kan pendapatannya dari hutang yang tidak, istilahnya kan berarti pendapatan dari utang yang tidak jadi gitu kan, tambahan penghasilan dari situ. Maka ya itu jadi penghasilan yang dikenakan objek pajak. Kemudian bukti potong, katakanlah tahun 2001, karena 2000 tidak diberikan oleh customer dan sudah dibiayakan tahun lalu. Untuk perbedaan pengakuan seperti ini biasanya adalah sebaiknya lakukan pembetulan saja gitu, pembetulan SPT tahunan seperti itu. Jadi biar nanti matching gitu. Jadi biar pendapatannya ini sesuai dengan tanggal katakanlah bukti potongnya misalkan. Kalau perusahaan mengeluarkan biaya swab untuk karyawan tiap minggu, dikoreksi atau tidak. Tadi ya, kalau dia sifatnya itu fasilitas cuma-cuma gitu ya, pendapat ininya, maka dia tidak boleh. Tapi kalau dia reimburse, itu boleh jadi biaya. Jadi kalau biaya tadi ditanggung oleh perusahaan, itu kan perusahaan kan memberikan fasilitas ya, swab gratis ke seluruh karyawan misalkan. Itu kan natura. Nah, kalau natura seperti itu, maka itu tidak boleh jadi pengurang, tidak boleh jadi biaya. Jadi non-deductible expense. Tapi kalau, kamu silakan swab sendiri, nanti biayanya kita ganti. Nah, atas penggantian itu boleh jadi biaya. Oke, kurang lebih itu untuk pertanyaannya. Silakan yang lain. Untuk vaksinasi juga sama ya, gitu. Vaksinasi untuk saat ini karena belum ada aturan mengenai itu ya, yang ada aturan itu baru sumbangan yang terkait COVID itu boleh jadi biaya. Sementara kalau vaksinasi untuk karyawan itu saat ini sepertinya belum ada ya. Jadi tetap tidak boleh dibiayakan. Kecuali tadi ya. Gimana ini? Oke. Kemudian kategori yang tidak bisa dijadikan sebagai bencana nasional. Bencana nasional itu sudah pasti biasanya ada ketentuannya, ada peraturannya. Jadi Menteri Keuangan itu akan membuat aturan apakah bencana ini bisa dijadikan bencana nasional atau tidak. Gitu. Terakhir itu ya corona ini. Gitu. Jadi kalau kita nyumbangnya ke
ke lembaga resmi ya, lembaga resmi yang ada NPWP-nya, kemudian di situ nanti ada daftar nominatifnya, daftar sumbangan berapa, bentuknya apa, itu boleh jadikan biaya. Tapi kalau nggak seperti itu nggak boleh jadi biaya. Oke, silakan dengan Ibu Retno, silakan yang raise hand. Ya, halo Pak. Halo, ya silakan. Ya, Pak. Perusahaan kami itu LPK. Nah, salah LPK satu ini apa? syarat lembaga pelatihan kerja, Pak. Oke. Nah, lalu salah satu syarat dari siswa kami diterima di suatu perusahaan ialah siswa kami memiliki MCU yang bagus, ya kan? Hasil MCU yang ini? baik, Pak. Medical check up, Pak. Oke. Nah, lalu pertanyaan saya, ada beberapa siswa yang dari luar kota itu memang mereka melakukan medical check up di rumah sakit terdekat dari mereka. Nah, sedangkan kan perusahaan kita di Jakarta, kami udah bekerja sama salah satu rumah sakit yang emang tiap bulan gitu ada invoicing-nya gitu kan, Pak. Nah, pertanyaan saya, yang reimbursement dari anak-anak yang nggak ikut di MCU yang sudah di rumah sakit Jakarta, itu masih bisa dibiayakan ya, Pak ya? Karena termasuk dalam reimbursement. Iya, harusnya boleh. Kalau dia sifatnya reimburse dan itu tadi ya, reimburse dan itu tadi untuk kepentingan usaha gitu ya, ya harusnya itu boleh dibiayakan. Oke, berarti ya Pak. Terus yang kedua nih Pak, yang sering banget terjadi itu kayak misalnya reimbursement atas kayak JNT, JNE. Nah, itu Pak, kita kan masih belum sistem invoicing ke mereka. Nah, dari sayanya tuh kayak bingung gitu loh, ini harus dipotong PPh 23 kah atau enggak? Karena yang saya tahu kan kalau misalnya enggak dipotong PPh 23 nanti saya enggak bisa membiayakan juga gitu. Gimana Pak menurut Bapak? Ini transaksi apa? Transaksi dengan JNT atau biaya apa? Pengiriman Pak, pengiriman dokumen gitu kayak saya kan Okay. banyak lumayan setiap bulan. Tapi saya belum sistem invoicing, tapi saya kayak ngirimnya setiap hari kadang ada 50.000. Nah, tapi kan kalau per bulannya itu kan lumayan Pak, jutaan juga. Nah, tapi saya belum invoicing, tapi kayak cuma datang, dapat bill gitu-gitu doang gitu. Nah, dari saya nih yang benar harus potong PPh 23 kah agar make sure kalau nanti di akhir rekon tuh saya beneran bisa membiayakan ini atau gimana sih Pak yang benar? Iya, Gitu. harusnya sih tetap dipotong 23 ya, atas jasa ya itu ya, jasa pengiriman kan masuknya PPh pasal 23 seperti itu. Kalau si penerimanya adalah badan gitu. Cuman kan kalau untuk sekarang, untuk pemotongan PPh pasal 23 itu kan harus e-bupot ya, e-bupot pasal 23 gitu. Iya Nah, Pak, betul. cuman kan repot kalau harus membuatnya per hari ya, kayak tadi invoice-nya per hari atau per minggu seperti itu. Jadi saran saya sih tetap harus dipotong sih, karena itu kan objek pajak sebenarnya, objek pajak dan itu harus dipotong. Nah, untuk pembuatan bukti potongnya cukup paling tidak ya sebulan sekali aja. Misalkan, oh ternyata direkap nih, sebulan ini misalkan bulan Agustus ini, oh ternyata transaksi dengan JNE, katakanlah biaya jasa kirimnya katakanlah 1 juta gitu. Oh, dipotongnya 2%, baru nanti dibuatkan bukti potong. Jadi dibuatkan bukti potongnya sekali saja gitu. Jadi direkap kira-kira saya keluarkan untuk biaya ini berapa gitu. Oke Pak. Terus kalau misalnya Pak kayak JNT, kita kan terimanya bill doang nih Pak. Saya udah kayak cari gitu informasi soal NPWP dari JNT ini berapa. Dan dari agen-agen yang saya tanyain mereka juga nggak tahu dan nggak bisa gitu. Saya juga udah coba hubungin pusatnya nggak dapat. Dan selama ini ya saya masukinnya tuh di Ebuko tuh ya 00 gitu Pak. 00 Oh, nggak masalah. gimana? Nggak Masalah masalah. ya Pak ya. 00 itu nggak masalah gitu. Oke. Lebih bagus lagi kalau ya maksudnya kan itu bisa dua ya. Bisa pakai NIK, bisa juga pakai NPWP gitu. Kalau bisa dapat NPWP-nya bagus, tapi kalau enggak ya NIK-nya saja. Tapi kalau misalkan NIK-nya juga nggak dapat, ya paling nggak nama dan alamatnya tetap dapat gitu. Kalau di e-bupot itu kan 00 itu nggak bisa ya Pak?
berarti kode KPP kantor saya yang dimasukin? Iya, kode KPP kantor. Oke, ya udah Pak. Clear deh Pak kalau gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, dengan Bapak Andi silakan. Raise hand. Silakan dengan Bapak Andi. Oh, oke. Nah, oke, kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ini tentang contoh kasus dalam menghitung koreksi fiskal sampai nanti ketemu PPh badannya ya. Oke, jadi saya akan share screen lagi.